على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih dalam muqaddimah Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kemarin yang kita baca yang mana ini? Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid. Kemarin kita baca dua-duanya. Sampai mana itu? Yang fa huwa ikhtiyarun minal khalqi. Ya. Halaman 17. Halaman berapa? Hah? 17. Sampai selesai. Terakhir. Wa idza ta'ammalta itu. Belum. Terus yang muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemarin, wal muradu bil ikhtiyari wal ikhtiba wal istifa, kama qala ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, kita selesaikan dulu dari muqaddimahnya Syekh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid. Baik. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa idza ta'ammalta akhwal hadzal khalqi, dan jika kamu perhatikan keadaan makhluk ini, ra'aita hadzal ikhtiyar wa takhsis fihi, kamu melihat hadzal ikhtiyar, pilihan ini, wa takhsis fihi, dan pengkhususan padanya, dalan ala rububiyyatih, menunjukkan atas rububiyahnya Allah Ta'ala, haknya Allah yang menentukan ya, siapa yang Allah pilih dari makhluknya, tidak ada campur tangan makhluk yang lainnya. Wahdaniyatih, dan menunjukkan keesaannya, wa kamali hikmatih, dan kesempurnaan hikmahnya, wa ilmih wa qudratih, kesempurnaan ilmunya dan kudrahnya Allah, wa annahu Allah alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Dia. Fala syarika lahu yakhluqu ka khalqih, tidak ada sekutu baginya yang menciptakan seperti ciptaannya. Wa yahtaru ka ikhtiyarih, yang memilih seperti pilihannya. Wa yudabbiru ka tadbirih, dan pengaturan sebagaimana pengaturannya. Wa hadzal ikhtiyar wa takhsis al-mashhud, dan pilihan ini dan pengkhususan ini yang disaksikan, atharuhu fi hadzal alam, yang pengaruhnya di alam ini, min a'dhami ayat rububiyyatih, termasuk sebesar-besar tanda rububiyahnya Allah. Wa akbari sawahid wahdaniyatih, sebesar-besar bukti
keesaannya, wa sifati kamalih, dan sifat-sifat kesempurnaannya, wa sidqi rusulih, dan kebenaran para rasulnya, fanusiru fihi, maka kami akan memberikan isyarat padanya, ila syai'in yasir, kepada suatu yang sedikit, yang ringan, yakunu munabbihan, yang dia menjadi penggugah, ala ma wara'ahu, atas apa-apa yang di belakangnya, dalan ala ma siwahu, yang menunjukkan atas apa-apa yang selainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan ketika Allah memilih dari kalangan hambanya dan makhluknya, itu haknya Allah, ya. Tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Yang itu menunjukkan keesaan Allah dalam segala hal, dalam hal pilihan, dalam hal penciptaan dan yang lainnya. Maka dicontohkan di sini, ya, dicontohkan di sini bukti Allah itu memilih yang tidak ada campur tangan makhluk padanya. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan di sini, ini juga nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimahnya. Fa khalaqallahu samawati sab'an, maka Allah menciptakan langit itu 7. Fakhtarul ulya minha, maka Allah pilih langit yang paling tinggi, ya, Allah ciptakan langit itu 7 lapis. Allah pilih langit yang paling tinggi, faja'alaha mustaqarral muqarrabin, Allah jadikan langit yang paling atas, langit yang paling tinggi tempat tinggalnya, tempat menetapnya, mustaqar, ya. Al-muqarrabin, orang-orang yang Allah dekatkan kepada Allah, min malaikatih, dari golongan malaikatnya, ya. Allah ciptakan langit yang 7 dan Allah pilih langit yang paling atas ditempati hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah kedudukannya. Siapa mereka? Para malaikatnya. Nah, ini haknya Allah, ya. Mau pilih yang tingkat 1, tingkat 2, ya. Tapi Allah pilih yang paling atas. Tempatnya hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, para malaikatnya. Wahtassaha, Allah khususkan, ya. Tadi kita sebutkan ikhtiar, apa tadi? Memilih dan mengkhususkan. Al-ikhtiyar wa tahsis, kan kita bahasanya ikhtiyar wa tahsis, ya. Ikhtiyar wa tahsis, memilih dan mengkhususkan, itu haknya Allah. Tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Ini beliau kasih contoh, ya. Beliau kasih contoh Allah memilih makhluknya, Allah khususkan. Contoh yang pertama, Allah ciptakan langit itu 7 lapis. Allah pilih langit yang paling atas sebagai tempat tinggalnya hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah dari kalangan malaikatnya, ya. Yang lainnya tidak tinggal di situ. Wahtassaha, Allah khususkan. Allah khususkan di langit yang paling atas itu bil qurbi, dengan kedekatan siapa? Min kursiyihi, kursinya Allah. Kursinya Allah terletak di langit yang paling atas. Wa arsyihi, dan arsy-nya Allah. Nah, kursi dan arsy-nya Allah, ya. Kursi dengan arsy itu berbeda, ya. Kursinya Allah, arsy-nya Allah, Allah khususkan di situ. Nah,
Wa askanaha man syaa min khalqihi. Wa askanaha, dan Allah tempatkan man syaa, orang-orang yang Allah kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya. Allah tempatkan di situ dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Ya. Siapa yang Allah pilih terserah Allah. Ya. Tidak boleh hamba-hamba Allah itu protes. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan fulan? Ya. Enggak ada jalan untuk itu. Ya. Ikhtiar wa takhsis itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, falaha maziyatun, maka baginya ada maziyah, keistimewaan. Istimewa. Langit yang teratas itu memiliki keistimewaan dari yang lainnya, sehingga Allah pilih dan Allah khususkan untuk makhluk Allah yang istimewa, yang dekat dengan Allah. Ya. Tadi disebutkan para malaikat, disebutkan di situ kursinya Allah, disebutkan di situ arasy-Nya Allah, dan makhluk Allah yang Allah pilih. Falaha maziyatun wa fadlun ala sairis samawat. Langit yang teratas itu memiliki keistimewaan dan fadl, keutamaan, ala sairis samawat, dibandingkan langit-langit yang lainnya. Langit yang teratas itu langit yang paling istimewa. Walau lam yakun illa qurbuha minhu tabaraka wa ta'ala. Seandainya tidak ada kecuali kedekatan kepada Allah, itu sudah cukup. Itu istimewa. Langit yang tingkat 7 itu paling istimewa dibandingkan langit-langit tingkatan yang lainnya. Kenapa? Dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ini contoh pertama, langit. Allah ciptakan 7, tapi Allah yang pilih yang istimewa, tingkat teratas, tingkat yang ke-7. Ya. Di situ ditempatkan para malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, karena dia memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan langit yang lainnya. Wa min hadza tafdhiluhu subhanahu, dan termasuk yang Allah lebihkan, tafdhilu, jannatul firdaus ala sairil jannat, surga firdaus atas seluruh surga-surga yang lainnya. Nah, surga itu macam-macam, dan yang paling istimewa yang Allah istimewakan surga firdaus. Nah, sehingga Rasulullah SAW perintahkan, jika kita minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ini istimewa. Ya. Surga firdaus itu memiliki keutamaan dibandingkan surga yang lainnya. Wa takhsisuha, dan dikhususkan surga firdaus itu bi anja'al arsyahu sakfaha. Apa keistimewaan surga firdaus? Atapnya surga firdaus adalah arasy-Nya Allah. Ya. Arasy-Nya Allah itu sebagai atapnya surga firdaus, sehingga itu surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa. Nah, kenapa kok Allah pilih surga firdaus? Itu haknya Allah. Kenapa kok tidak surga yang lainnya? Ya. Itu haknya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang punya hak untuk usul, untuk protes. Ya, kenapa kok enggak ini? Kenapa kok enggak itu? Enggak ada. Nah, itu haknya Allah untuk taksis wal ikhtiyar, memilih dan mengkhususkan. Ya, langit, kemudian surga. Nah, wa min hadza ikhtiyaruhu minal malaikah al mustafain minhum ala sairihim,
Dan termasuk pilihan Allah dari kalangan para malaikat pilihan minhum ala sairihim, ya, atas malaikat yang lainnya, ka Jibril wa Mikail wa Israfil. Banyak malaikat tapi Allah pilih 3 yang istimewa. Jibril, Mikail, Israfil. Nah, ini malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malaikat yang Allah pilih di antara malaikat-malaikat yang ada, naam, yang memiliki keistimewaan. Itu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muqaddimahnya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wa ilmihi biman huwa ahlun lahu. Allah memiliki ilmu yang Allah itu ahli padanya. La ila ikhtiyari haula wa iktirahim, bukan pilihan makhluk, bukan pula usulan makhluk. Kemudian dicontohkan wa hadzal ikhtiyar fi hadzal alam min a'zami ayat rububiyyah wa akbar sawahid wahdaniyah wa sifati kamalihi wa sidqi rusulih. Tadi sudah kita baca dalam mukadimah tadi, ya. Wa min hadzal ikhtiyaruhu minal malaika al-mustafain. Nah, ini Syekh Muhammad Abdul Wahhab ketika memberikan contoh pilihan-pilihan Allah, yang pertama menyebutkan tentang malaikat, ya. Di yang tadi kita baca Mukhtasar Syekh Dr. Ahmad bin Utsman itu diawali dengan langit, kemudian surga, kemudian baru malaikat, ya. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab, baik, beliau sebutkan yang pertama malaikat. Nah, baik. Dicontohkan di sini Jibril, Mikail, Israfil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sholat malam, doa istiftah yang beliau baca disebutkan di sini, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Disebutkan 3 nama malaikat. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil, ya. 3 malaikat yang Rasulullah sebut dalam doa istiftahnya. Padahal jumlah malaikat itu banyak, tidak terbatas. Rasulullah sebutkan 3 karena ini yang paling istimewa. Nah, ini yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istimewa? Ya. 3 malaikat inilah yang membawa kehidupan. Nah, Jibril, Mikail, Israfil. Ini 3 malaikat yang membawa kehidupan. Baik. Yang pertama Jibril. Apa tugasnya Jibril itu? Rahman. Apa tugasnya Jibril? Hah? Enggak tahu. Masya Allah. Rehan. Menyampaikan wahyu, santai. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Yang datang dari Allah disampaikan kepada Nabi. Nah, dan wahyu itu menghidupkan hati. Wahyu itu menghidupkan hati-hati yang sakit, hati-hati yang mati dengan wahyu, dengan ayat-ayat Allah, ya. Dibaca Al-Quran menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit, ya. Ini tugasnya Jibril. Yang kedua Mikail. Hamzah, apa tugasnya Mikail? Hah? Meniup? Bukan. Habibi. Mikail. Masuk ka iso. Rahman. Menurunkan hujan. Mikail itu menurunkan hujan. Ketika hujan turun, dia akan menghidupkan apa? Menghidupkan tanaman.
ya. Tanah yang gersang, ya. Tanah yang tandus, tanah yang kering. Ketika turun hujan hidup dan menghijau, membawa kehidupan. Nah, Jibril membawa kehidupan hati. Mikail membawa kehidupan di bumi ini dengan menurunkan air hujannya. Nah, malaikat yang ketiga Israfil. Apa tugasnya? Gampang. Ini bisa nggak kalah. Nah, menghidupkan apa ini? Menghidupkan yang sudah mati. Ya. Hidup sangkakala, hidup kembali orang-orang yang sudah mati semuanya hidup. Nah, 3 malaikat ini membawa kehidupan sehingga ini malaikat yang paling istimewa. Ya. Sehingga di dalam doa istiftah disebut 3 nama malaikat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang lainnya, baik yang punya nama yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya, semua yang kita imani. Tapi 3 nama ini yang paling istimewa. Nah, siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usulan para nabinya, bukan atas usulan makhluknya. Itu haknya Allah. Memilih siapa di antara makhluknya yang Allah pilih dan Allah berikan keistimewaan. Nah, baik. Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan ini, beliau bawakan doa istiftahnya Rasulullah. Ya, jadi mungkin yang bawa kitab Mukhtasar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa dibuka ketika di situ di mukadimah Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, disebutkan di situ. Baik. Qala wa kadzalika ikhtiyaru subhanahu lil anbiya. Demikian pula ikhtiyaru pilihan Allah Subhanahu lil anbiya untuk para nabi. Ini juga sama persis disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Setelah doa istiftah langsung beliau sebutkan wa kadzalika ikhtiyaru subhanahu lil anbiya min waladi Adam alaihissalam. Min waladi Adam alaihi wa alihi wassalatu wassalam. Naam. Allah memilih dari manusia itu, dipilih ada orang-orang yang dijadikan sebagai nabi. Di antara manusia yang banyak itu Allah pilih. Nih yang dijadikan sebagai nabi, yang dijadikan sebagai rasul. Nah, yang pantas sebagai nabi, yang pantas sebagai rasul. Tidak semua manusia itu pantas jadi nabi. Tidak semua manusia pantas jadi rasul. Nah, siapa yang pantas? Allah yang lebih tahu. Ya. Ketika Allah memilih di antara para nabi, itu dengan ilmu Allah. Dan itu kehendak Allah. Tidak ada campur tangan makhluk mengusulkan kepada Allah. Ya. Mungkin malaikat usul, ya Allah fulan aja jadi nabi, tidak ada. Nah, tidak ada usulan itu. Itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari seluruh umat manusia Allah pilih siapa-siapa yang jadi nabi. Nah, yang jadi nabi ini dipilih siapa-siapa yang jadi rasul. Kemudian beliau lanjut, wahtaruhu ar-rusul minhum. Dari nabi ini diambil rasul. Ya. Rasul itu yang diberikan ajaran oleh Allah dan disebarkan kepada umat kaumnya. Rasul. Ya. Kalau nabi itu tidak membawa ajaran baru, dia mengajarkan syariat rasul sebelumnya, itu nabi. Ya. Baik. Wahtiyaruhu ulil asmi minhum, dan
di antara para rasul itu Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka ulul azmi dari para nabi, dari para rasul itu ternyata ada nabi-nabi yang istimewa. Ada rasul yang istimewa yang Allah pilih sehingga tingkatan tidak semuanya sama, ya. Masih Allah pilih. Nah, ada mereka yang istimewa, ulul azmi minhum, wahtara minhum khalilain. Dari ulul azmi itu Allah pilih 2 sebagai kekasih Allah, khullah, ya, kekasih Allah. Nah, Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Muhammad ini lebih khusus lagi, ini kekasih Allah, ya. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Khalilullah. Ada yang membedakan, Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, keliru, ya. Ibrahim Khalilullah kekasih Allah, Muhammad Khalilullah kekasih Allah. Ini dua-duanya naam istimewa dari kalangan ulul azmi. Para anbiya, ya, yang jumlahnya kita tidak tahu berapa banyaknya karena ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Dipilih ulul azmi di antara mereka. Dari ulul azmi dipilih 2 kekasih Allah. 2 kasih Allah. Baik. Ulul azmi diambil 2. Ibrahim dan Muhammad. Nah. Sekarang Abdurrahman, tersisa berapa? Ulul azmi. Ulul azmi dikurangi 2. Nah, tersisa berapa? 3. 1. Nuh. 2. Isa. 3. Hah? 3. Sudah tadi. Ibrahim dan Muhammad. Nah, tinggal 3. Nah, Rehan, kurang 1. Musa. Nah, dari 5 mengerucut 2 diambil sebagai kasih Allah. Nah, ini haknya Allah, pilihan Allah. Allah yang mengkhususkan. Tidak ada campur tangan makhluk padanya. Tidak boleh ada yang protes. Kenapa kok bukan nabi ini? Ya. Tidak ada yang usul. Kenapa kok enggak nabi ini? Itulah keesaan Allah. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik, ini contoh dari para nabi. Nah. Baik. Kemudian wa kadzalika wa min ikhtiyaruhu wa min hadza ikhtiyaruhu subhanahu, dan termasuk dari pilihannya ini, pilihan Allah Subhanahu wa taala, wal Ismail, keturunannya Ismail, ya. Keturunan Ismail. Min ajnas Bani Adam, dari jenisnya Bani Adam, dari keturunan Bani Adam, manusia ini dipilih keturunannya Nabi Ismail, ya. Dipilih keturunan Nabi Ismail. Nah, summahtar minhum Bani Kinana bin Khuzaimah. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail ini dipilih Bani Kinana bin Khuzaimah. Dipilih Naam Bani Kinana bin Khuzaimah. Summahtara min waladi Kinana Quraisyan. Dari keturunan Kinana ini dipilih
orang-orang Quraisy semakin mengerucut, semakin istimewa. Sumahtara min Quraisy, dari Quraisy ini dipilih Bani Hashim. Sumahtara min Bani Hashim, dan dipilih dari Bani Hashim ini Sayyid walad Adam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dipilihlah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berarti ini pilihan, ya. Ketika Allah memilih Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul, pilihan saringan, ya. Dari keturunan Bani Adam dipilih keturunannya Ismail. Nah, dari keturunan Ismail tadi disebut terpilih Bani Kinanah bin Huzaimah. Nah, dari Bani Kinanah bin Huzaimah dipilihlah Quraisy. Ya. Dari Quraisy semakin mengecil, dari Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim terpilihlah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Naam. Di Muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pegang kitab itu. Ya. Enggak tahu itu di halaman berapa. Lanjutannya tadi itu. Ya. Wa min hadza ikhtiyar subhanahu wa ta'ala ismadam summa ikhtara min Bani Kinanah min Huzaimah. Summa ikhtara min waladi Kinanah Quraisyan, summa ikhtara min Quraisy Bani Hashim, summa ikhtara Bani Hashim Sayyid waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtara ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Nah, ini juga sama tadi lanjutannya yang di situ. Wa kadzalika ikhtar ashabahu min jumlatil alamin wa ikhtara ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Dipilihlah umatnya Muhammad di antara umat-umat yang lainnya. Ya, umat istimewa, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para anbiya, para rasul itu banyak, memiliki umat sendiri-sendiri, terpilihlah umatnya Muhammad, umat yang paling istimewa. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil, membawa dalil. Ya, yang ini tidak disebutkan di Muqaddimah Dr. Ahmad bin Usman. Fi Musnad al-Imam Ahmad, sebagaimana di Musnad Imam Ahmad itu bisa ditambahi, ya, yang megang Mukhtasar Dr. Ahmad dalilnya di sini. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Haidah. Ya. Dari Muawiyah bin Haidah. Ditulis loh ya. Ini nanti MTF ada imtihan Zadul Ma'ad ya. Ini nanti masuk IAS. Syirah. Ya, mapel syirah. Nah. Tulis itu ada tambahan dalil yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Muawiyah bin Haidah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innakum sesungguhnya kalian tufuna, ya. Tufuna itu maknanya tukammilun, melengkapi. Sesungguhnya kalian itu melengkapi sab'ina ummah, 70 umat. Nah, kalian itu melengkapi 70 umat. Bani Adam, keturunan Adam itu ada 70 umat, ya.
Umatnya Muhammad itu pelengkap karena datang paling akhir. Nah, datang paling akhir, penutup, umat penutup. Kata Rasulullah, antum khairuha. Kalian ini yang terbaik di antara umat itu. Padahal pelengkap, padahal terakhir datangnya. Antum khairuha wa akramu 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, innakum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Innakum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Nah, baik. Jadi umatnya Muhammad ini umat yang istimewa. Alhamdulillah, kita termasuk golongan umat yang istimewa, ya, di antara umat para nabi yang lainnya. Naam, pelengkap umat yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah, antum khairuha, kalian ini yang terbaik. Wa akramuha, dan yang paling mulia di sisi Allah, istimewa. Jadi kita itu umat yang istimewa, sehingga hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kita dimasukkan oleh Allah, naam, menjadi golongan umat yang istimewa. Nah, kita tidak dijadikan jadi umatnya nabi yang lainnya, tapi kita dipilih untuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kehendak Allah, ya. Kita tidak protes. Kenapa saya enggak dijadikan sebagai umatnya Nabi Musa saja? Kita terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewa. Nah, baik. Lanjut, ya. Setelahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab yang bawa kitab itu, setelahnya membawakan dalil wa fi Musnad Al-Bazzar min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Ini tidak usah ditulis karena hadisnya maudhu', palsu hadisnya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Isa bin Maryam, Allah Subhanahu qala li Isa bin Maryam, inni ba'ithun min ba'dika ummatan. Kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku membangkitkan setelahmu, ya, aku membangkitkan setelahmu ummatun, umat, in asabahum ma yuhibbun, umat ini, umat yang datang setelahmu ini, jika mereka mendapatkan apa-apa yang mereka senangi, nah, hamidullaha wa sakaru, mereka memuji Allah, mereka bersyukur kepada Allah. Itu umat yang datang setelah umatnya Nabi Isa. Ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya sifat, kata Allah, jika mendapatkan kebaikan mereka bersyukur, ya. Mereka naam memuji Allah dan bersyukur. Wa in asabahum ma yakrahun, kalau mereka mendapatkan apa yang mereka benci, yahtasabu wa sabaru, mereka mengharapkan pahala dan bersabar, ya. Enggak marah-marah, enggak menggerutu, tapi sabar ketika mendapatkan perkara yang tidak mengenakkan. Nah, baik. La hilma wala ilma, tidak ada hilm, ya. Wala ilma, tidak ada ilmu. Hilm itu kebijaksanaan, bijaksana, ya. Hilm itu tidak tergesa-gesa. Gimana hilm? Qala ya Rabb, kaifa hadza lahum wala hilma? Ya Rabb, bagaimana ini bagi mereka tidak ada hilm, tidak ada ilm? Qala utihim min hilmi wa ilmi. Aku berikan kepada mereka
dari hilmku dan ilmuku. Syalbani menyebutkan hadis ini maudhu, palsu. Nah, jadi cukup hadis yang tadi disebutkan, ya, umat Muhammad itu umat yang istimewa, umat pelengkap, tapi dia yang paling istimewa dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian lanjut. Kembali kita ke tadi. Wa min hadza ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala minal amakin wal bilad khaira wa asrafaha. Dan termasuk pilihan Allah pilih tempat-tempat amakin wal bilad, negara-negara yang terbaik dan yang termulia. Wa hiya baladul haram. Ya. Baladul haram itu yang Allah pilih. Ini negeri yang istimewa, tanah haram. Banyak tanah di dunia ini, tapi yang paling istimewa pilihan Allah tanah haram. Nah, ini tidak dibawakan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Baik. Jadi setelah hadis yang maudhu tadi, Syekh Muhammad Abdul Wahhab memasuki faslun, ada fasal baru setelahnya. Ya. Faslun. Jadi di sini masih lanjut. Wa min hadza tafdhilu ba'dal ayyam wasyur ala ba'din, dan termasuk yang Allah tafdhil lebihkan ba'dal ayyam, sebagian hari-hari dan sebagian bulan atas yang lainnya. Ada hari-hari yang istimewa, ada bulan-bulan yang istimewa. Tidak semua hari istimewa, tidak semua bulan istimewa, tapi ada di antara bulan yang istimewa, ada di antara hari yang istimewa. Wa khairul ayyam indahu, sebaik-baik hari di sisi Allah yaumun nakhri. Yaumun nakhri tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, hari penyembelihan. Wa huwa yaumul hajjil akbar, itu hari hajjil akbar. Naam. Kama fi sunan anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalul ayyam indallah yaumun nahri summa yaumun naqri yaumul qarri. Seutama-utama hari di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari tanggal 10 Dzulhijjah, summa yaumul qarri, kemudian tanggal 11 Dzulhijjah, yaumul qarr, ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Baik. Di antara hari yang ada hari yang istimewa. Nah, ada hari yang istimewa yang Allah utamakan di antara hari-hari yang ada. Demikian pula bulan, ya, ada bulan istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Nah. Nah, baik. Dan di halaman berikutnya, ya, mu'allif di sini berbicara, ini mukadimah yang halaman terakhir, ya. Jadi mu'allif ini menyebutkan dua di halaman yang ke berapa? 19, halaman terakhir. Tapi semangat Abdul masih panjang. Kalau di sini masih panjang. Nah, di situ berbicara tentang Allah memilih untuk dirinya yang terbaik. Ya. Itu faslun, di semangat itu ada faslun. Nah, baik, mirip. Itu disebutkan wa kadzalika la ya'lafu minal a'mal illa atyabaha. Demikian pula Allah tidak memilih, tidak menerima dari amalan-amalan kecuali yang paling terbaik yang Allah pilih. Allah tidak memilih kecuali yang terbaik. Wa ya al-a'mal allati istamat ala husniha. Amalan yang terbaik itu bagaimana? Wa ya al-a'mal, yaitu amalan-amalan allati istamat yang terkumpul ala husniha,
atas kebaikannya al-fitrus salimah, secara fitrah itu baik, ma'as syara'i' nabawiyah, sesuai dengan syariat Nabi. Ya. Terbaik itu maksudnya sesuai dengan syariat dan secara fitrah, secara akal itu juga baik. Wa zakatha al-uqul sahih, direkomendasi oleh akal yang sehat. Orang yang punya akal sehat menyatakan, oh ini bagus amalan ini. Fattafaqa ala husniha asar wal aql wal fitrah. Baiknya amalan itu apa? Syariat, sesuai dengan syariat. Yang kedua akal. Yang ketiga fitrah. Ya. Tidak ada yang bertentangan. Secara syariat, secara akal, secara fitrah bagus, itu yang dipilih oleh Allah. Nah, apa misalnya? Mislu ayya'budallahu wahdahu la yusriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa yu'thiru mardatahu ala hawahu, mengutamakan keridhaan Allah di atas hawa nafsunya. Nah, baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, beliau menyebutkan di situ ikhtasallahu nafsahu bit-thayyib, Allah khususkan untuk dirinya yang baik. Wal maksud anallahu subhanahu ikhtara min kulli jinsin adyabuh. Maksudnya Allah pilih dari setiap yang baik itu yang terbaik. Wah tasahu li nafsi, Allah khususkan untuk dirinya yang terbaik. Fa innahu subhanahu thayyibun, karena Allah itu thayyib. Wala yuhibbu illa thayyib, dan tidak mencintai kecuali yang baik. Wala yaqbalu minal qaul wal amal wa shadaq illa thayyib, Allah tidak menerima dari ucapan, Allah tidak terima dari amalan, Allah tidak terima dari shadaqah illa thayyib, kecuali yang baik. Wa bihadza yu'lamu, maka dengan ini diketahui unwanu syahadatil abdi wa saqawatihi, tanda kebahagiaan seorang hamba dan celakanya seorang hamba. Nah, fa inna thayyiba la yunasibu illa thayyib, karena yang baik itu tidak cocok kecuali dengan yang baik. Wala yarda illa bih, tidak ridha kecuali dengannya. Wala yaskunu illa ilaih, tidak tenang kecuali kepadanya. Wala yatma'innu qalbu illa bih, ya, hatinya tidak tenang kecuali dengannya. Nah, baik, ini yang beliau sebutkan rahimahullah. Naam. Baik, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Naam, masih melanjutkan kurang sedikit muqaddimah dari muallif rahimahullah sebelum kita masuk ke pembahasan sama'il yang itu tidak ada di mukhtasarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Ada pertanyaan. Al-yusra'u du'a fi nihayah darsil ilmi, apakah disyariatkan berdoa di penutup majelis ilmu? Au halaqa qiraatul Quran, atau halaqa qiraatul Quran, ya. Setelah majelis ilmu, apakah disyariatkan ditutup dengan doa? Setelah halaqa Quran, apakah ditutup dengan doa? Ya, yang ditanyakan ke Syekh, dan ini jawabannya. Dengarkan. هل يشرع الدعاء في نهاية درس العلم أو حلقة قراءة القرآن؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفعله. نعم، ورد في رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يقوم من مجلس إلا وضع بدعاء
لا يحفظوا لنا فماذا قالوا إنما هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص مجالس العلم والتدريس في دعاء والله المستعان. Ini siapa itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar suaranya? Sering kita bawakan fatwa beliau di majelis kita. Siapa itu? Nggak ada yang pernah dengar suaranya? Hah? Semukbil. Nah, itu suaranya Semukbil. Ya, itu suaranya Syekh Mukbil rahimahullah. Yang ini. Lama yaqumu min majlis illa wada'a bidu'a la yahfadhu lana. Kemarin saya Saleh Fauzan, Syekh Mukbil. Ya. Ada yang apa? Ada yang jelas suaranya, ada yang tidak jelas karena saking tua usianya. Ya. Beliau sebutkan di situ, beliau jawab, lam yathbut hadza ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup majelisnya dengan doa. Kemudian beliau sebutkan amara fi riyadhus shalihin. Kata beliau, terdapat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Abdurrahman, kitabnya siapa itu? Riyadhus Shalihin. Enggak tahu. Raihan, enggak tahu. Hamzah, enggak tahu. Habibi, enggak tahu. Abdurrahman, enggak ada yang tahu. Abdul Hakim, enggak ada yang tahu. Imam Nawawi rahimahullah. Saya mau menyatakan di setiap rumahnya muslim tuh, di setiap rumahnya kaum muslim mestinya ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang istimewa. Ya. Nek salaf itu nggak kenal kitab Riyadhus Shalihin itu ya nemen. Nah, di setiap rumah mestinya ada kitab Riyadhus Shalihin, istimewa. Ya. Kitab yang setiap selesai sholat fardu dibaca jamaah tabligh. Riyadhus Shalihin. Nah, jamaah tabligh kayak moco mau salafi enggak duwe kitab ya, nemen. Nah, Riyadhus Shalihin. Bahas masalah ikhlas, masalah adab, masyaallah. Mestinya punya salafi itu punya kitab Riyadhus Shalihin di rumahnya. Nah, kitabnya Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Kata beliau, ada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qallama yaqumi majlis illa wada'a bidua. Rasulullah tidaklah berdiri dari majelis kecuali beliau membaca doa. Kata beliau, la ahfadu al-an, tapi sekarang saya tidak hafal. Lupa ya. Tapi sekarang saya tidak hafal. Ini biasa para ulama itu ya. Kadang lupa, kadang tanya kepada santrinya. Nah, baik. Wal muhim, kata beliau, tidak ada dalil ya Rasulullah secara khusus beliau membaca doa untuk menutup majelisnya. Nah, baik, ini jawaban beliau rahimahullah. Baik, intinya tadi kita sudah kenal, oh ini loh fatwa Semukbil sering kita bacakan, oh ternyata ini suaranya. Nah, itu suara fatwa beliau ya. Nanti kapan-kapan dengarkan khutbahnya beliau. Ya, luar biasa kencangnya. Nah, apalagi ketika menyikati para hizbiyun, ya, kencang suara beliau. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.